kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kabar duka datang dari legenda atlet bulu tangkis kebanggaan Indonesia, Ferawati Fajrin. Beliau wafat pada Minggu 21 November 2021. Yanita yang dijuluki Ratu Bulu Tangkis ini menghembuskan nafas terakhirnya akibat penyakit kanker paru-paru yang dideritanya. Saking melegenda dan mengharumkan nama bangsa Indonesia, banyak sekali para pejabat negara, bahkan Pak Presiden Joko Widodo pun ikut mengucapkan bela sungkawa. Nah, berikut ini Tofels akan memberikan beberapa fakta tentang sosok legenda bulu tangkis Indonesia, Ferawati Fajrin. Yang pertama, pemilik 12 medali emas SEA Games. Prestasi Ferawati Fajrin sebagai pebulu tangkis memang tak diragukan lagi. Sepanjang karirnya dalam 6 kali mengikuti ajang SEA Games, turnamen olahraga bergengsi se-Asia Tenggara, Ferawati selalu berhasil merebut medali emas dari lawan-lawannya. Hingga total ada 12 medali emas SEA Games yang berhasil dikoleksi Ratu Bulu Tangkis Ferawati Fajrin pada periode 1977 hingga 1989. Ferawati Fajrin mencatatkan prestasi terbaiknya pada SEA Games tahun 1981 di Manila dan SEA Games tahun 1987 yang berlangsung di Jakarta. Di ajang tersebut, Ferawati berhasil mengantongi 3 medali emas sekaligus. Selain itu, sang Ratu Bulu Tangkis ini juga pernah meraih medali emas pada Asian Games tahun 1978 di Bangkok dan Piala Sudirman tahun 1989 di Jakarta. Tidak hanya sampai di situ saja, ada pula medali emas dari kejuaraan dunia tahun 1980, Piala Dunia tahun 1986, dan kejuaraan Asia 1988. Yang kedua, medali emas pertama di usia 20. Ferawati Fajrin memulai karirnya dalam usia yang terbilang cukup muda. Dan hebatnya saat berusia 20 tahun, sang Ratu Bulu Tangkis ini berhasil meraih medali emas pertamanya dalam ajang SEA Games tahun 1997 yang berlangsung di Kuala Lumpur. Nah, dalam ajang yang sama, Ferawati juga masih menyumbangkan 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Dalam sepanjang karirnya, Ferawati tercatat berhasil meraih 17 medali emas, 15 medali perak, dan 10 medali perunggu. Jadi tak heran kalau Ferawati dijuluki sebagai Ratu Bulu Tangkis dan dianggap sebagai sang legenda bulu tangkis Indonesia. Yang ketiga, main di 3 nomor. Di sepanjang karirnya dalam olahraga bulu tangkis, Ferawati juga dikenal sebagai pebulu tangkis wanita dengan stamina yang sangat luar biasa. Pasalnya, saat sang Ratu Bulu Tangkis masih aktif, ia sempat bermain di 3 nomor sekaligus, yaitu tunggal putri, dan ganda campuran. Nah, atlet hebat yang pernah menjadi pasangan sang Ratu Bulu Tangkis semasa karirnya adalah Imelda Wiguna, Yanti, dan Edi Hartono. Suatu kebanggaan kepada mereka karena sempat bermain bersama sang legenda. Yang keempat, menjadi mu'alaf setelah menikah. Pebulu tangkis dengan tinggi 1,78 meter dan punya pukulan yang kuat ini lahir di Jakarta pada 1 Oktober 1957. Ternyata awalnya beliau terlahir dengan nama Ferawati Wiharjo dan dari keluarga non-muslim. Namun pada April 1979, Ferawati memutuskan menjadi mu'alaf dengan memeluk agama Islam. Namanya pun berganti menjadi Ferawati Fajrin dengan mengambil nama suaminya, yaitu Fajrin Biduin Aham. Nah, sejak itulah sang legenda badminton Indonesia ini dikenal dengan nama Ferawati Fajrin dan ia menggunakan nama tersebut dalam berbagai ajang turnamen internasional yang diikutinya. Nah, itulah pemirsa beberapa fakta sang legenda bulu tangkis Ferawati Fajrin. Mari kita doakan bersama-sama semoga almarhumah diterima segala amal dan ibadahnya. Amin. Pemirsa, sirkuit terbaru milik Indonesia yaitu sirkuit Mandalika seakan menjawab mimpi banyak orang yang ingin melihat ajang balap motor secara langsung di Indonesia. Kemegahan dan kemewahan sirkuit kebanggaan Indonesia ini memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun ternyata di balik hebohnya pemberitaan tentang sirkuit ini yang tidak kalah menarik untuk diperbincangkan adalah ajang WSBK yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Selain sebagai ajang balapan bertaraf internasional, pasti nggak sabar kan pemirsa? Langsung saja kali ini Tofels telah merangkum update terbaru sirkuit Mandalika hanya untuk Anda.
Kita turut berbangga hati karena akhirnya Indonesia telah resmi menggelar ajang World Superbike atau yang lebih dikenal dengan WSBK di sirkuit Mandalika, Lombok. Ajang ini mungkin tidak setenar dan sekelas ajang MotoGP, namun tetap mendapatkan perhatian lebih dari pecinta balap di Indonesia. Jenis motor yang ditandingkan dalam ajang WSBK pun berbeda dengan MotoGP. Jika Valentino Rossi dan kawan-kawan mengendarai motor jenis prototype, maka pembalap WSBK menggunakan motor produksi massal atau motor yang dijual di pasaran. Dalam balapan ini pun terdapat beberapa kelas yang ditandingkan seperti Superbike dan Supersport. Superbike merupakan kelas utama dari WSBK, sementara Supersport merupakan balapan pendukung dalam WSBK. Pemirsa, sirkuit Mandalika diguyur hujan sampai bikin race 1 WSBK Indonesia 2021 batal digelar loh. Ajang balap WSBK sendiri menjadi ronde pemungkas sekaligus penentu juara dunia WSBK 2021. Dalam balapan tersebut terdapat 2 kandidat juara dunia, yaitu Toprak Razgatlioglu dan Jonathan Rea. Setelah ditunggu pecinta balap Indonesia, ajang WSBK 2021 pun siap digelar. Namun banjir yang melanda sirkuit Mandalika membuat balapan ini menjadi ditunda. Bahkan banjir di sirkuit Mandalika sampai masuk ke area paddock tim WSBK. Para kru yang bertugas pun langsung bergerak cepat membuang banjir di area paddock ke selokan dengan alat seadanya. Wah, ada-ada saja ya pemirsa. Hujan deras yang mengguyur sirkuit dalam durasi yang lama ternyata menjadi alasan sirkuit Mandalika terendam banjir. Hal ini pun membuat permukaan air di area tribun menjadi becek, bahkan terowongan menuju tribun sirkuit Mandalika terendam banjir. Karena kondisi tersebut tampak beberapa kejadian lucu seperti penonton yang terpleset akibat lumpur yang sangat licin. Tanah becek seperti sawah bukan satu-satunya permasalahan yang terjadi di sirkuit Mandalika, banyak penonton yang kesulitan meninggalkan lintasan. Akibat terowongan yang menghubungkan pintu masuk terendam banjir, hal ini pun banyak menjadi sorotan di berbagai media, termasuk aksi lucu pembalap yang mandi hujan akibat balapan WSBK diundur harinya. Nah pemirsa, itulah update terbaru tentang sirkuit Mandalika. Pernahkah pemirsa melihat bangunan yang dipenuhi semak belukar dan sarang laba-laba atau sebuah lahan kosong tidak terawat dipenuhi pepohonan? Itulah sebuah penggambaran bahwa alam sungguh luar biasa dan hebat. Dan berikut tempat-tempat terbengkalai yang diambil alih oleh alam. Pertama ada desa Houtuan. Bangunan terbengkalai ini merupakan desa dengan populasi 2.000 orang yang didirikan tahun 1950-an, dikenal juga sebagai desa nelayan karena mayoritas penduduknya bekerja di laut. Karena ekonomi yang sulit dan buruknya fasilitas pendidikan serta termasuk lokasi yang sulit dijangkau, menyebabkan ribuan warga Houtuan meninggalkan desa ini pada tahun 1990-an dan pindah ke Pulau Sengsan. Kini desa Houtuan diambil alih oleh alam, banyak tumbuhan liar merambat yang menambah kesan cantik karena warna hijaunya di semua sudut bangunan rumah hingga jalanan. Karena hal itulah desa Houtuan menjadi destinasi wisata baru, banyak wisatawan yang datang ke sini untuk berfoto dan menikmati nuansa hijau dari alam yang mengambil alih bangunan tersebut. Berikutnya adalah New World Mall. Sebuah mall terbengkalai di Bangkok, Thailand bernama New World Mall ini menjadi bangunan yang diambil alih oleh alam berikutnya. Mall yang dibangun tahun 1982 ini ditutup pada tahun 1997 karena melanggar izin pembangunan. Awalnya mendapatkan izin untuk membangun 4 lantai, namun kenyataannya mall tersebut dibangun hingga 11 lantai. Banyak penduduk yang marah karena mall dianggap menyaingi ketinggian Grand Palace, tempat tinggal Raja Siam. Lalu 7 lantai dihancurkan dan meninggalkan bangunan tanpa atap, bahkan sang pemilik akhirnya meninggalkan bangunan tersebut dan membiarkannya. Karena terbengkalai selama bertahun-tahun, reruntuhan ini menampung air hujan hingga terlihat seperti kolam. Kemudian warga berinisiatif untuk memasukkan berbagai jenis ikan dengan tujuan mengatasi berkembang biaknya nyamuk hingga disebabkan penyakit. Dibiarkan begitu saja, ikan pun berkembang biak hingga ribuan dan menjadi destinasi wisata baru di mana para wisatawan bisa memberikan makan kepada ribuan ikan tersebut. Namun administrasi Metropolitan Bangkok akhirnya menyatakan larangan mengunjungi bangunan ini karena mengantisipasi orang tertimpa puing. Hingga pada tahun 2015, Departemen Perikanan Thailand memindahkan ribuan ikan yang ada di sana.
Terakhir ada Katilon, sebuah parkiran luas dengan mobil-mobil tua terbengkalai milik pasukan Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua. Berawal ketika para pasukan Amerika ditarik kembali ke negaranya setelah Perang Dunia Kedua usai karena terkendala biaya yang mahal untuk membawa mobil pribadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan mobil tersebut. Dulu ada 4 titik kawasan parkir mobil tua dengan jumlah mencapai 500 unit, namun sayang karena banyak tangan nakal mencuri mobil, saat ini hanya tinggal 1 titik saja. Dan lihat pemirsa, mobil tua ini pun diambil oleh alam sebab banyak tanaman hijau yang tumbuh di sekitar mobil, bahkan ada yang dengan cantik tumbuh melewati dalam mobil. Wah, indah sekali ya pemirsa, kini Katilon menjadi destinasi wisata baru. Itulah pemirsa deretan tempat terbengkalai yang diambil alih oleh alam. Ada banyak tempat misterius di belahan dunia ini yang mungkin sukar untuk dicari teori atau pembuktian ilmiahnya. Beberapa tempat tersebut biasanya juga dilengkapi dengan cerita-cerita legenda maupun mitos yang hingga saat ini belum menemukan kebenarannya. Bahkan yang membuat tambah penasaran, ada beberapa tempat misterius di dunia yang memiliki larangan untuk dikunjungi. Ada yang dibatasi oleh pemerintah dan ada juga di antaranya yang tidak mungkin untuk dijangkau. Berikut beberapa tempat di dunia yang memiliki kisah-kisah misterius yang belum terungkap hingga saat ini. Meski bukan lautan, perairan Danau Michigan di Amerika Serikat juga menyimpan banyak kisah-kisah misterius layaknya segitiga Bermuda di Samudra Atlantik. Danau Michigan terbentang menyisir kawasan Manitowoc, lalu Ludington, dan Benton Harbor. Titik dari ketiga kawasan tersebut membentuk daerah yang menyerupai segitiga, sehingga danau ini mendapat julukan kembaran dari segitiga Bermuda. Bukan hanya karena letak geografisnya yang membuat danau ini terkesan misterius, adalah kisah-kisah misteri yang beredar tentang danau ini, mulai dari cerita hilangnya beberapa orang di danau tersebut, kapal yang tiba-tiba karam, kecelakaan pesawat, hingga penampakan UFO di sekitar danau. Hingga saat ini belum ada penjelasan konkret mengenai misteri-misteri yang berkembang di kawasan ini, sehingga image Danau Michigan sebagai kembaran segitiga Bermuda masih menempel hingga kini. Nagoro merupakan sebuah desa yang berada di Jepang. Tidak seperti desa pada umumnya, desa ini dihuni oleh banyak boneka yang menyerupai manusia. Dikabarkan hanya ada 27 orang yang tinggal di desa terpencil ini. Sementara jumlah boneka yang menghiasi desa berjumlah hingga ratusan. Nagoro pernah menjadi desa yang menyenangkan dengan sekitar 300 warga yang sebagian besar bekerja di industri kehutanan dan pembangunan bendungan. Namun perlahan para penduduk meninggalkan desa ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota-kota besar. Alhasil beberapa warga yang tersisa berinisiatif membuat boneka dengan berbagai kegiatan agar desanya masih terkesan ramai penduduk. Semula kehadiran para boneka ini sedikit membantu mengusir kesepian warga, namun lambat laun cerita-cerita aneh mulai berkembang di desa ini. Beberapa menyebut setiap malam merasa terganggu dengan suara bising di sekitaran desa, seolah ada banyak orang yang sedang berkegiatan dan mengobrol. Padahal desa tersebut hanya diisi tidak lebih dari 27 orang. "51 area di Amerika Serikat hingga kini masih menyimpan misteri. Rumor yang berkembang tempat ini merupakan area penelitian makhluk luar angkasa alien. Berdasarkan info yang ada, publik hanya tahu area 51 yang berada di Nevada ini merupakan pangkalan angkatan udara Amerika Serikat yang sangat rahasia. Tidak bisa sembarang orang datang ke sana, pengamanan di area ini pun super ketat sehingga mengundang kecurigaan publik. Rumor-rumor pun kian berkembang mengenai area ini, mulai dari cerita puing kecelakaan pesawat UFO yang ditemukan warga di sekitaran wilayah ini, hilangnya landasan pacu secara tiba-tiba, hingga cerita lain tentang penampakan alien membuat tempat ini penuh dengan tanda tanya. Hingga kini tidak ada yang punya bukti kuat yang menunjukkan apa yang terdapat di dalam area ini. Berbagai acara televisi dan investigasi yang mencoba menggali informasi di tempat tersebut tidak menemukan jawaban kuat terkait area 51 ini.
Seiring dengan perkembangan zaman, manusia berhasil menemukan berbagai macam teknologi yang berguna untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Hampir dapat dipastikan, kebanyakan orang kini amat bergantung dengan teknologi. Pasalnya, setiap hari kita mau tidak mau dipaksa untuk menggunakan teknologi untuk menjalani kebutuhan serta aktivitas sehari-hari. Tentu berbagai penemuan teknologi ini apabila dimanfaatkan dengan positif, maka dapat memberi dampak yang baik untuk kehidupan. Berikut beberapa alat canggih di dunia yang amat memudahkan kehidupan manusia saat ini. Melipat dan menyetrika pakaian bukanlah hal yang sulit, namun jika melipat dan menyetrika pakaian dengan jumlah yang banyak, tentu pekerjaan ini bagaikan mimpi buruk, sebab pekerjaan rumah yang satu ini cukup melelahkan dan menyita waktu. Namun kini, melipat dan menyetrika baju bukan lagi mimpi buruk. Peralatan rumah tangga pun terus berevolusi seiring perkembangan teknologi, termasuk mesin yang dapat melipat dan menyetrika pakaian hanya dalam hitungan detik. Mesin ini bernama Foldimate, mesin yang dirancang oleh salah satu perusahaan Amerika Serikat ini sanggup menyetrika sekaligus melipat pakaian hanya dalam hitungan 15 detik per pakaian. Tidak usah khawatir dengan harga, saat perusahaan Amerika tersebut melaunching produk ini pertama kali, harganya mencapai sekitar 13 juta rupiah. Namun kini banyak perusahaan lain yang membuat produk serupa dengan harga mulai dari 1,5 juta rupiah. Tertarik untuk membelinya? Kini smartphone bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok bagi kebanyakan orang. Berbagai macam merek dan model selalu dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan smartphone terbesar di dunia untuk memenuhi keinginan konsumen. Namun selalu ada saja rasa ketidakpuasan dari manusia yang tentunya menjadi pemicu munculnya teknologi baru. Salah satunya kehadiran Secret Bracelet. Dengan alat ini kita dapat berkomunikasi dan merasakan teknologi smartphone hanya dengan perangkat wearable berbentuk gelang. Gelang ini memiliki teknologi yang dapat mengubah kulit manusia menjadi layaknya layar smartphone. Jika tertarik menggunakan alat ini, Anda cukup menyediakan uang sekitar 4 juta rupiah. Jika sebelumnya teknologi hanya bermain di seputaran smartwatch ataupun smartband, kini teknologi sudah merambah ke berbagai ranah, salah satunya hadirnya sepatu pintar. 2019 lalu, salah satu produk sepatu olahraga meluncurkan sepatu pintar pertama dengan kemampuan dapat mengikat tali sepatu secara otomatis. Dibanderol dengan harga sekitar 4,9 juta, sepatu ini mampu menyesuaikan kekencangan tali sepatu sesuai dengan keinginan pengguna. Sepatu ini memang bisa digunakan tanpa bantuan aplikasi melalui smartphone karena penyesuaiannya bisa menggunakan tombol yang ada di bagian bawah sepatu. Akan tetapi, ponsel pintar tetap dibutuhkan untuk mendapatkan penyesuaian yang sempurna. Bayangkan jika sewaktu bepergian, Anda lupa mengunci rumah atau menghilangkan kunci rumah. Seiring berkembangnya teknologi, masalah ini bisa teratasi yaitu dengan gembok elektronik. Gembok ini memanfaatkan perangkat smartphone untuk membuka ataupun mengunci rumah. Dengan alat yang dipasangkan ke dalam pintu rumah dan dihubungkan ke perangkat handphone, Anda tidak perlu khawatir lagi jika lupa mengunci pintu. Pengguna hanya cukup mengecek aplikasi dan bahkan perangkat ini juga bisa mendeteksi jika ada yang mengetuk pintu rumah Anda. Alat ini bisa Anda dapatkan di toko online mulai dari harga 2,5 juta rupiah. Namun kelemahannya, alat ini bisa saja diretas oleh pihak lain untuk mendapatkan akses kontrol membuka pintu rumah Anda. Memiliki rumah pribadi tentu saja menjadi impian, bahkan sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. Namun apakah pernah terlintas atau terfikir untuk memiliki rumah mewah dengan harga mencapai triliunan rupiah? Lalu seperti apakah penampakan rumah dengan harga triliunan tersebut? Berikut coba kami rangkumkan beberapa yang termasuk dalam daftar rumah termahal di dunia. Rumah besar tepi laut yang eksentrik di selatan Prancis ini dijuluki Istana Gelembung karena desainnya yang unik. Rumah milik Pierre Cardin, seorang perancang busana Prancis ini dirancang oleh arsitek Hongaria pada tahun 70-an. Pada Desember 2020 setelah kematian Cardin, rumah ini beralih fungsi menjadi bangunan publik untuk keperluan pameran seni. Memiliki 29 kamar, 11 kamar mandi, auditorium yang dapat menampung 500 orang dan berbagai fasilitas mewah lainnya, rumah ini diperkirakan bernilai lebih dari 5,7 triliun rupiah. Dibangun di atas tanah seluas 35 hektar, Villa Les Cardes sebenarnya dibuat untuk Raja Belgia pada tahun 1830. Sudah beberapa kali pindah kepemilikan dan mengalami beberapa renovasi, rumah yang dilengkapi 14 kamar tidur, kolam renang ukuran olimpiade serta perpustakaan besar yang menyimpan banyak buku sejarah ini menawarkan pemandangan pegunungan Alpen menakjubkan yang memisahkan Prancis dan Italia. Memiliki sejarah yang panjang, rumah yang kini berusia 187 tahun ini ditafsir memiliki harga setara 6,4 triliun rupiah.
Villa Leopolda yang terletak di Prancis menjadi rumah termahal di dunia berikutnya. Dimiliki oleh Lili Safra, seorang dermawan asal Brazil. Rumah ini diklaim punya nilai 10,5 triliun rupiah. Berdiri di atas tanah seluas 50 hektar, Villa Leopolda memiliki kolam renang luar, kolam renang di dalam rumah, dapur terbuka, landasan helikopter, dan ruang tamu yang sangat luas. Rumah ini juga pernah digunakan untuk film To Catch a Thief pada tahun 1955. Rumah yang dibangun tahun 2009 ini milik seorang pengusaha asal India, Mukesh Ambani, yang juga merupakan orang paling kaya di India. Rumah yang dihargai sekitar 14 triliun rupiah ini memiliki 27 lantai, 6 lantai parkir bawah tanah untuk 168 mobil miliknya, 4 taman, 3 landasan helikopter, hingga 600 orang pegawai yang bertanggung jawab untuk mengurus rumah dengan luas 37.000 meter persegi ini terawat dengan benar. Uniknya, sang pemilik rumah hanya beranggotakan 5 orang, Mukesh, istrinya, dan 3 anaknya. Disebutkan tagihan listrik per bulan untuk rumah ini pun mencapai 1,3 miliar rupiah. Pemegang rekor rumah termahal di dunia adalah istana yang terletak di London, Inggris dengan harga sekitar 21,7 triliun rupiah. Meski namanya istana, sebenarnya ini adalah rumah yang ditujukan untuk tempat tinggal Raja dan Ratu Inggris. Rumah ini memiliki 755 ruangan, termasuk 19 ruang negara, 52 kamar tidur, 188 ruang staf, 92 kantor, dan 78 kamar mandi. Pemilik rumah ini adalah pihak kerajaan yang sekarang dipimpin oleh Ratu Elizabeth II yang telah memerintah sejak 6 Februari 1952.